Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin azanillah wa iyyakum, para jamaah Baitul Muttaqin yang dihormati, yang saya hormati dan Allah muliakan, para ketua DKM Masjid Antapani dan juga sekitar Antapani, para asatiz, para ulama yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, kajian rutin kitab kita, yaitu kitab hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah kita akan memasuki sekarang ke hadis yang ke-7, al-hadisus sabi'. Mohon izin untuk menyampaikan kepada para asatid, para ulama sekalian, mudah-mudahan bisa sama-sama kita mengambil faidah dari materi yang hendak kita pelajari hari ini. Adapun materi dari hadis Arba'in Nawawi yang ke-7 adalah agama adalah nasihat. Dan hadisnya sudah mungkin sering kita dengar, lafaz hadisnya, bahkan sebagian mungkin sudah menghafal hadis ini, walaupun awalnya aja ya sebagiannya mungkin, yaitu ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan perlu diketahui bahwasanya di dalam bahasa Arab pengertian nasihat ini berbeda dengan nasihat yang ada di dalam bahasa Indonesia yang sering kita pergunakan. Dan nanti kita akan pelajari, dan ini terjadi di dalam banyak hal. Maksudnya ketika lafaz di dalam bahasa Arab seringkali berbeda meskipun sama-sama dipergunakan di dalam bahasa Indonesia, seringkali maknanya, kandungannya berbeda dengan lafaz asli atau makna yang dipahami dari penutur aslinya, native speakernya, yaitu orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan hadisnya. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Dari radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Ruqayyah, ini adalah kunyah dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kata Syekh Utsaimin, pada dasarnya Nabi sabdanya hanya sebatas itu, ad-dinun nasihah. Tapi dikarenakan semangat para sahabat yang kalau nggak paham tentang masalah agama langsung harus bertanya kepada sumbernya. Jadi kadang pada sahabat itu beda sama kita. Kadang kalau kita nggak paham, ya udahlah biarin aja. Kata Syekh Utsaimin, abhaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengemukakan kepanjangan dari nasihat itu. Tapi dikarenakan semangat dari para sahabat, dirah dari para sahabat untuk mempelajari agama, untuk bertanya sesuatu tentang agama yang tidak mereka pahami, maka mereka pun bertanya. Qulna, kata para sahabat, kami bertanya, liman, nasihat untuk siapa? Kalau Nabi mengatakan agama adalah nasihat, maka sahabat bertanya, nasihatnya untuk siapa ya Rasulullah? Qala, Nabi SAW menjawab, lillahi, nasihat untuk Allah, wali kitabihi, nasihat untuk kitabullah, wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan juga nasihat untuk
kaum muslimin pada umumnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari wa Muslim, oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kemudian kalau kita pahami makna nasihat sesuai dengan bahasa Indonesia, tentunya akan jadi rancu. Karena kalau kita bilang nasihat, artinya saran, kritik, papagah di bahasa Sundanya. Maka nggak nyambung kalau agama itu nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk kitabullah. Nah, situ agak nggak nyambung. Maka para ulama memberikan pengertian tentang nasihat itu, menjelaskan tentang kalimat nasihat itu maksudnya apa dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, nasoha yansohu bima'na akhlaso yukhlisu. Nasoha artinya memurnikan, sama dengan akhlaso yukhlisu. Dikatakan di dalam bahasa Arab akhlaso atau nasoha ar-rajulu al-asal. Seorang lelaki menasohakan madu. Maksudnya adalah memurnikan madu tersebut, dibuang kotorannya, dibersihkan yang tidak bermanfaat dari madu tersebut dari sarangnya, sehingga sisalah madu tersebut hanya zat-zat yang bermanfaat di dalam madu tersebut. Itu namanya nasoha yansohu. Jadi membersihkan sesuatu dari yang tidak diperlukan oleh sesuatu tersebut, atau memurnikan sesuatu tersebut secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama mengatakan nasihat adalah iradatul khair lil ghair atau iradatul khair lil mansukhi lahu. Nasihat adalah menginginkan kebaikan bagi pihak yang lainnya. Dikatakan seseorang menasehati orang lain, maksudnya adalah orang tersebut menginginkan kebaikan bagi orang lain. Maka diantaranya termasuk memberikan nasihat. Tapi makna nasihat di dalam bahasa Arab lebih umum. Ketika kita menginginkan kebaikan untuk tetangga kita, untuk orang tua kita, bahkan walaupun kita belum mampu memberikan kebaikan tersebut, itulah yang namanya nasihat. Ya, di antaranya nasihat dalam bahasa Indonesia juga, karena nasihat ditujukan ya menggambarkan bahwa kita menginginkan kebaikan pula bagi orang yang kita nasihati. Ya, jadi nasihat di dalam bahasa Arab, khususnya dalam hadis ini, maksudnya adalah iradatul khair, menginginkan kebaikan, memurnikan hati kita. Kalau secara bahasanya ikhlas, memurnikan berarti memurnikan hati kita, ya, sehingga saking bersihnya jiwa kita, murninya hati kita dari hasad, dari dengki kepada pihak yang lain, sehingga timbullah efek dampaknya kita menginginkan kebaikan bagi pihak yang lainnya. Itu namanya nasihat di dalam bahasa Arab. Dan di sini Nabi SAW menunjukkan nasihat kepada 5 hal, 5 pihak, kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasulnya, kepada kaum muslimin, dan kepada pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Kata para ulama, karena 5 hal inilah yang menjadi poros kita dalam beragama. Kita nggak bisa beragama secara lurus dengan hanya menasehati atau bersifat nasih kepada Allah, kepada kitabullah, tapi juga harus kepada Rasulullah. Kita memerlukan sunnahnya. Tapi itu semua nggak cukup. 3 hal juga nggak cukup. Karena seorang muslim atau jamaah kaum muslimin memerlukan pemimpin di antara mereka. Makanya ada nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, li a'immatil muslimin. Wa ammatihim, dan juga seluruh kaum muslimin pada umumnya. Karena tidak bisa kita beragama seorang diri. Ya, sholat jamaah aja nggak mungkin kalau sesoranganan. Ya, kita pengen dapat 27 derajat, bahkan lebih dalam sholat jamaah. Itu bisa tercapai kalau berjamaah, kalau banyak orang. Ya, kalau kita bersatu dalam jamaah kaum muslimin.
Maka Allah, kitabullah, Rasulullah, pemimpin dan juga jamaah kaum muslimin seluruhnya itu adalah 5 poros yang bisa menyempurnakan agama kita. Kalau nggak ada pemimpin sempurna nggak? Nggak sempurna, Pak. Ya, bayangkan kalau nggak ada pemimpin yang melihat hilal misalkan di Idul Fitri, Idul Adha, menyarek ningali hilal masing-masing gitu ya. Di Antapani ya, naik ke menara ya, susah. Perlukan adanya pemimpin. Begitupun untuk menegakkan hukum-hukum yang tidak bisa ditegakkan kecuali oleh pemimpin kaum muslimin. Hudud, rajam, ya, ta'zir, ya, fikih-fikih yang bersangkutan dengan hal-hal tersebut tidak bisa ditegakkan ya, melainkan dengan adanya kepemimpinan kaum muslimin. Maka 5 hal ini menjadi poros dalam beragama. Baik, kita bahas yang pertama. Yang pertama kata Nabi SAW, agama adalah nasihat bagi Allah. Maksudnya apa? Agama adalah nasihat bagi Allah. Saya mengambil banyak faedah dari tafsir atau syarah hadis Arba'in Nawawi karangan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, nasihat bagi Allah atau kita disebut telah melakukan nasihat kepada Allah kalau kita yang pertama adalah tauhiduhu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menafikan segala macam bentuk kesyirikan. Dan nasihat ini secara terperinci nanti ada yang fardu, ada yang mustahab atau fadilah sifatnya. Ada yang wajib kita lakukan, ada yang bersifat fadilah, sunnah-sunnah yang menyempurnakan keimanan kita kalau kita lakukan. Yang pertama tauhiduhu, ini termasuk nasihat atau kewajiban kita yang wajib kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini dijadikan yang pertama? Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Ibnu Abbas, illa liyuwahhidun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku, kata Allah. Maka tidak heran sebaliknya dari tauhid, yaitu dosa syirik, dijadikan dosa yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzanbi a'zam?" Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sesuatu setara dengan Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Dosa syirik yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dosa syirik di sini mencakup dosa syirik yang besar maupun dosa syirik yang kecil. Makanya tidak heran Nabi Yakub alaihissalam yang silsilah kenabiannya sangat kuat, karena beliau punya ayah namanya siapa? Nabi Yakub alaihissalam punya ayah namanya Ishak. Nabi Ishak alaihissalam punya ayah namanya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub pun bukan cuma bapak dan kakeknya yang Nabi, tapi juga putranya Nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kaluhur kahandap Nabi. Menurut logika hanya Nabi musyrik itu. Tapi ketika beliau wafat, yang diwasiatkan beliau kepada anak-anaknya tiada lain adalah ma ta'buduna min ba'di. Kalau aku mati, kalian mau nyembah apa setelah aku mati nanti? Saking takutnya, saking pahamnya dosa syirik itu dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mencakup pula dosa syirik yang kecil. Kadang kita jauh dari dosa syirik yang besar, tapi
Tidak menutup kemungkinan jatuh kepada dosa syirik yang kecil. Sumpah dengan selain Allah. Riya dalam ibadah. Wah, riya mah susah untuk kita hindari. Padahal itu termasuk dosa syirik. Ujub, ketika sudah selesai melakukan satu kebaikan, satu prestasi, kita anggap itu hasil kerja keras saya. Terus Allah mau dikemanain? Sukses dalam karir, kita bilang karena saya kuliah di universitas A, di kampus B. Atau sebaliknya, terkena musibah, maka terus kita katakan kalau saja saya nggak lewat sana, pasti saya nggak kena musibah, selamat saya. Itu syirik kepada Allah. Kenapa disebut syirik? Karena kita sok tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sok lebih tahu masalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ke Antapaninya lewat Parakan Saat, meureun moal cilaka. Harusnya lewat Antapani. Tadi hanya lewat Antapani misalnya. Bukan lewat Parakan Saat. Siapa yang menjamin kalau kita lewat jalan yang lain, maka takdir kita lebih baik dari itu? Tidak ada yang menjamin. Ketika kita ucapkan, kita merasa lebih tahu tentang takdir kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan sesuatu yang tadinya sesuatu itu khusus bagi Allah, kita jadikan bagi pihak yang lain, mau diri kita mau orang lain, itu termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat untuk Allah adalah ikhlasul ibadah. Kita hanya mempersembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari riya. Tujuan kita beribadah, kalau ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala, kita belum bersifat nasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk nasihat kepada Allah adalah memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik tujuannya ataupun jalannya. Tujuannya kita tujukan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pujian, bukan untuk dunia. Jangan sedekah karena ingin dilipat gandakan. Ini kadang-kadang salah konsepnya. Yang dimaksud di dalam Al-Quran, sedekah dilipat gandakan. Seperti satu buah bulir. Dalam satu bulir ada 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 bulir lagi. Satu sedekah 700 kali lipat. Maksudnya di akhirat. Jangan ketika sedekah mengharapkan balasan di dunia. Enggak nyambung matematikanya. Karena setiap amalan di dalam Islam hakikatnya balasannya itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Makanya tidak bisa jadi tolak ukur kesuksesan dunia seseorang dengan sejauh apa ibadahnya. Jadi tong ada kata-kata engkau rajin sholat tapi hirup susah wae gitu. Ya, da emang sholat mah gitu ya, lain yang lancar usaha, emang kewajiban. Cuman Allah menjanjikan bagi orang yang sholat jalan keluar dari setiap masalahnya. Tapi apakah dia terbebas dari segala macam problem? Ya, duitnya langsung banyak ya? Enggak gitu juga terus. Ya. Kemudian nasihat untuk Allah juga adalah hubbuhu fauqa sairil hub. Kita mencintai Allah lebih dari kita mencintai setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ini nasihat yang mustahab, yang tidak semua orang bisa atau mampu melakukannya. Tapi siapa yang melakukannya, dia telah menggapai fadilah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika seorang mencintai Allah lebih dari cintanya kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Nabi SAW pernah menyampaikan, tidak sempurna iman kalian sampai Nabi lebih dia cintai daripada
ayahnya, daripada anaknya, daripada setiap makhluk yang dia kenal. Ya, termasuk diantaranya mencintai Nabi sama dengan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nasihat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, nasihat bagi kitabullah. Kata Nabi SAW, li kitabillah. Nasihat diperuntukkan untuk kitabullah. Dengan cara apa kita menasihati kitabullah? Artinya menginginkan kebaikan, ikhlas, memurnikan hati kita, mendambakan kebaikan-kebaikan bagi kitabullah, bagi Al-Quran Al-Karim. Yang pertama kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, al-imanu bihi. Beriman bahwasanya Al-Quran benar-benar kalamullah, bukan makhluk seperti kita, sehingga tidak bisa dirubah-rubah karena bukan makhluk, dan tidak bisa berubah sampai akhir zaman pun. Tasdiquhu wa ta'zimuhu. Tasdiquhu, membenarkan setiap kabar, setiap kisah yang ada di dalam Al-Quran, baik kisah yang telah lalu ataupun kisah yang akan datang. Kita wajib membenarkan setiap kisah yang ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran menjelaskan ada kaum Samud, ada kaum Ad, ada Fir'aun, ada kisah Nabi Musa, kisah Ashabul Kahfi, dan banyak lagi yang lainnya, maka gak boleh sedikit pun ada keraguan di dalam hati kita tentang kisah-kisah tersebut. Begitupun kisah masa depan, tentang hari kiamat, bagaimana gambarannya di dalam Al-Quran. Tentang hari perhitungan, yaumul hisab, bagaimana gambarannya nanti di akhirat yang digambarkan oleh Al-Quran, maka tidak boleh ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita, apalagi mendustakan apa yang ada di dalam kitabullah tersebut. Artinya wajib at-tasdiq, membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian nasihat kepada Al-Quran juga tilawatuhu, haqqa tilawatihi, berusaha membaca Al-Quran tersebut dengan sebaik-baiknya bacaan, dengan sebenar-benarnya cara membacanya. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya bukan cuma membacanya, tapi mengikuti hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tersebut. Tapi membaca Al-Quran pun sama. Itu termasuk ya, tolak ukur keimanan seseorang. Bagaimana dikatakan oleh para sahabat, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, misalkan, kalau saja bersih hati seseorang, keimanan seseorang, maka dia tidak akan lelah untuk membaca kitabullah, untuk membaca Al-Quran. Nah, ini kadang-kadang kita sepelekan. Ya, Al-Quran yang penting diamalkan, padahal membacanya pun itu sebuah keharusan bagi kita. Dan bukan cuma membaca, tapi membaca dengan sebenar-benarnya. Ya, berusaha belajar tajwid, belajar tahsin. Ya. Kemudian ma'a muhawalati fahmihi. Ya, berusaha memahami Al-Qur'an tersebut. Bukan cuma baca, tapi sedikit-sedikit dipahami. Anggaplah analogi, ada surat yang datang ke rumah kita. Kita tahu ternyata surat itu dari orang terdekat kita, yang baiknya minta ampun sama kita, sering ngasih hadiah, kalau kita sakit ditengokin, kalau kita punya hutang dibayarin, kalau kita sakit diobatin. Satu saat orang itu ngirim surat ke rumah kita. Kebenaran suratnya pakai bahasa Inggris, Pak. Orang tak bisa bahasa Inggris gitu. Maka kalau saja yang ngirimnya nggak kita kenal, kita masa bodoh ting, meren antep lah salah alamat gitu. Tapi kalau yang ngirimnya ternyata dari orang tersebut yang baik banget sama kita, maka apa yang akan kita lakukan? Sampai kita cari tuh orang yang bisa bahasa Inggris siapa. Kalau perlu kita harus belajar bahasa Inggris gitu, supaya kita paham nanti kalau orang itu ngirim surat lagi ke kita. Itu kan bukti bahwa kita mengagungkan, menghormati yang ngirim suratnya itu. Kenapa kita tidak melakukannya kepada Al-Quran?
tiba heula maca teh gitu ya. Salah we jeung salah gitu. Saya pernah ngajar, Pak, orang tua susah dibetulkan. Alladzi yuwaswisu kata saya. Alladzi yuwasius. Yusawius, bolak-balik kayak anger gitu. Sepertemuan bisa minggu depannya salah deh. Tapi masih mending daripada nggak ada usahanya sama sekali. Begitupun kalau sudah bisa baca Al-Quran, selanjutnya tugas kita adalah berusaha memahami isinya. Jangan puas dengan hanya baca saja. Karena kenikmatan kita baca, penjiwaan kita dalam baca Al-Quran itu tergantung kita paham atau enggak. Kadang kan kita enggak ngerti, lihat imam lagi baca kok nangis. Emang apa ayatnya yang dibaca? Kita enggak paham, enggak bisa ikutan nangis. Nangis sote kalau panjang ting baru hayang cerik gitu. Salat tahajud sajus baru di situ kita nangis. Ya. Tapi kalau tentang pemahaman karena kita nggak paham, ya mungkin jarang kita nangis. Atau mungkin nangisnya di tempat yang salah. Giliran imam nangis kita nggak nangis. Padahal ayatnya tentang azab, tentang surga, tentang akhirat. Ya, giliran tentang bab waris nangis. Tentang haid nangis. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah perempuan kalian, istri-istri kalian ketika kalian sedang haid. Juga teh tentang naon? Hanas nangis. Ternyata tentang haid. Salah alamat nangisnya gitu. Nah kan sebetulnya rugi, Pak, kalau kita nggak paham apa yang kita baca, kita yang rugi sendiri gitu. Maka berusaha untuk memahami Al-Quran. Tidak harus paham bahasa Arab, bisa kita baca terjemahnya, kita bisa baca tafsirnya. Nah, yang penting ada usaha untuk memahami kitabullah. Dan termasuk nasihat untuk kitabullah diantaranya adalah membenarkan atau meyakini setiap hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai hukum terbaik. Meskipun kita belum mampu untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut. Kan tadi saya bilang di muqaddimah, kadang ada hukum yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Tapi jangan ada di Gasmin ini yang mempraktekkan hukum itu. Ayo maling, potong tangannya. Itu salah, karena harus ada ulil amr. Nah, meskipun kita belum mampu melaksanakan hukum itu, maka minimal atau yang wajib kita perbuat adalah meyakini hukum-hukum itu sebagai hukum terbaik. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibilang hukum di Indonesia lebih baik, hukum Islam kejam, hukum Islam tidak berperi kemanusiaan, hukum Islam udah ketinggalan zaman. Maka itu bisa menjadikan kufur. Walaupun sama-sama nggak ngelakuin, Pak. Kita beriman kan nggak ngelakuin hukum itu. Tapi kita nggak kufur karena sudah beriman, sudah meyakini hukum itu sebagai hukum-hukum terbaik, meskipun kita belum mampu. Tapi kalau belum mampu kemudian mendustakan hukum itu, menjelek-jelekan hukum Islam, yang menghina hukum Islam, merendahkan hukum Islam, maka akibatnya bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja nasihat kepada Al-Quran adalah mengamalkan semua perintah yang ada di dalam Al-Quran tersebut dan menjauhi larangannya. Itu nasihat kepada kitabullah. Kemudian yang ketiga adalah nasihat bagi Rasulnya, wali rasulihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat bagi Rasulnya. Maksudnya kita harus memurnikan hati kita, mendambakan kebaikan-kebaikan pula bagi Rasulnya. Dengan cara apa? Yang pertama al-imanu bihi. Hampir sama dengan nasihat bagi kitabullah, bagi Al-Quran. Kenapa? Karena dua-duanya adalah masdar, dua-duanya adalah poros, pokok supaya kita mengamalkan Islam, dalam kita mengamalkan Islam. Maka
Kurang lebih hampir mirip nasihat bagi Al-Quran dan nasihat bagi Rasulnya. Karena dua-duanya adalah pengamalan kita di dalam Islam. Yang pertama, al-imanu bihi, beriman kepadanya bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir, Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir, sebagai Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelahnya. Kemudian tasdiquhu, membenarkan setiap kabarnya, setiap berita yang beliau bawa, baik tentang masa lalu ataupun tentang masa depan. Membenarkan setiap hukumnya, jangan menghina sunnahnya. Meskipun sama dengan Quran tadi, tidak semua sunnah bisa kita perbuat, tidak semua sunnah bisa kita lakukan. Tapi tugas kita adalah jangan merendahkan sunnah tersebut kalaupun kita belum mampu melaksanakan sunnah tersebut. Ada orang yang jenggotan, nah kita beda pemahaman, kita mungkin berpendapat jenggot nggak wajib. Tapi kan yang berjenggot sudah pasti sunnahnya, jangan dihina. Jenggotnya panjang-panjang ting. Kumaha nya make helm cenah hese. Ingina teu kudu make masker jenggotnya dikitukeun. Timbul ucapan-ucapan yang menghina sunnah Nabi SAW. Padahal kalaupun kita belum berjenggot, atau qadarullah jenggot dengan 2 lembar gitu ya, dilahirkan. Baheula jenggotnya ngan sakieu lain teu hayang gitu. Jika saya dah enggak pernah saya cukur hampir enggak pernah. Tapi dah emang teu baheula sakieu-kieu rezekina gitu. Minimal jangan menghina. Lihat Ustaz Syafiq Riza Basalamah, jenggotnya panjang dihina. Ya. Kan tidak jarang Pak orang yang menghina orang yang berjenggot. Katakanlah apa, membaiklah juga kadrun lah atau apalah gitu. Ya, begitupun sunnah yang lainnya Pak. Nabi mengatakan kalau ada lalat hinggap di gelas jangan dibuang airnya, tapi dicelupkan, dibuang lalatnya, diminum airnya. Karena satu sayap mengandung racun, tapi satu sayap mengandung obat. Itu enggak wajib kita lakukan Pak. Tapi jangan dihina kalaupun kita enggak melakukan sunnah tersebut. Jadi ada gelas dihinggapi lalat, sebenarnya enggak wajib kita melakukan sunnah itu. Bisa kita buang airnya, enggak dosa. Tapi kalau kita menghina sabda Nabi SAW, itu dosanya. Bahkan walaupun kita melakukan sunnah itu Pak. Jadi orang yang meninggalkan sunnah tapi dia tidak menghinanya, itu lebih baik daripada orang yang mengerjakan sunnah padahal dalam hatinya dia mengejek sunnah tersebut. Meskipun yang terbaik adalah mengamalkan sunnah tersebut. Artinya harus ada keyakinan, keimanan, pembenaran di dalam jiwa kita kepada setiap sunnah-sunnah Nabi SAW. Wa tauqiruhu, menghormati beliau. Kalau masih hidup dengan cara menghormati jasadnya, fisiknya, lahiriahnya. Tapi kalau sudah wafat, jangan menghormati sunnah-sunnah tersebut, sunnah-sunnah beliau SAW. Wa ta'atihi, dan juga mentaatinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW, maka fakhudhuh, ambillah. Dan apa yang dilarang, maka jauhilah. Kemudian di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah SAW adalah ihya'u sunnatihi, berusaha menghidupkan sunnahnya di tengah-tengah orang-orang yang mungkin melupakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sujud tilawah, itu kadang orang nggak tahu Pak, padahal itu sunnah Nabi SAW. Buktinya orang nggak tahu apa? Buktinya ya, kita pernah sholat, imamnya sudah bilang nanti rakaat kedua kita sujud tilawah. Jemaahnya dengar semuanya. Pas rakaat kedua sujud tilawah itu kan lagi berdiri, baca ayat saja, nanti sujud dulu, kemudian berdiri lagi, terusin ayatnya lagi. Pas imamnya sujud tilawah, dari berdiri langsung sujud, langsung luak-liuk. Imam pingsan atau naon? Bahkan ada yang ruku. Pas ruku, imamnya berdiri lagi, Allahu Akbar. Nah, itu sami Allah. Pabelit. Bahkan ada yang subhanallah, subhanallah. Padahal geus dibajaan tadi terek sujud tilawah.
Nah, memperkenalkan sunnah Nabi ketika orang-orang lupa terhadap sunnah tersebut, itulah namanya menghidupkan sunnah. Sunnah iktikaf di Ramadan. Ya. Sunnah salat syuruk. Ya, ketika ba'da subuh dilanjutkan dengan zikir sampai masuk awal waktu duha yaitu waktu syuruk, salat 2 rakaat. Ya. Dan bukan cuma mengerjakan di sini kalau ihya'us sunnah, tapi juga memperkenalkan sunnah tersebut, mendakwahkan sunnah-sunnah tersebut. Yang mungkin terkadang orang melupakan sunnah tersebut. Tentang saum sunnah misalnya. Ya, kalau mampu ya kita kerjakan di antara saum-saum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa hifdzu hadisihi, menjaga hadis-hadisnya. Kita sering belajar di sini, nanti selalu kita lanjutkan tentang ulumul hadis. Mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu, mana hadis sahih. Nah, itu dalam rangka kita menjaga hadis Nabi. Jadi orang tahu mana hadis palsu, mana hadis yang sahih. Mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Mana hadis yang bisa diambil, mana yang enggak boleh diambil. Dan sebaliknya dari sini adalah mudah menyebarkan hadis padahal belum tahu kesahihannya, itu kesalahan dalam nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan setiap ada broadcast hadis Nabi, kalau tidak disebarkan akan kena sial 7 turunan. Buru-buru tadi share. Orang daripada sial 7 turunan, kirimnya ke 7 grup. Ya kan sialnya lebih loba. Itu kan menyebarkan hoax tentang Nabi SAW. Nabi nggak pernah bersabda seperti itu, kemudian dia sebar-sebarkan. Ya kalau sudah pasti itu sunnah Nabi, itu hadis Nabi, ya boleh disebarkan. Tapi kalau ada kecenderungan itu hadis palsu, maka haram kita sebarkan. Ya, harusnya kita bantah, bukan disebarkan. Kemudian yang paling penting juga wa takhalluq bi akhlaqihi. Berusaha berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, kadang kita melihat sunnah tidaknya orang dari sholatnya aja, dari cara berpenampilannya aja. Oh saya cingkrang, saya berjenggot, udah sunnah. Tapi akhlaknya jauh dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya jauh dari situ. Dia berjanggut cingkrang, tapi ke istrinya ngomongnya jahat, lisannya. Jarang memuji istrinya, jarang berterima kasih pada istrinya. Itu tidak berakhlak sesuai dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal antara kewajiban kita adalah meniru akhlak-akhlak beliau. Tentunya nggak bisa semuanya akhlak kita tiru. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Itu akhlak Nabi kan. Kalau dipinta pasti ngasih. Bahkan cukup dikasih kode udah dikasih itu Nabi. Ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma'asna siyab." "Ya Rasulullah, bajumu itu sangat indah, sangat bagus." Kira-kira kalau kita dipuji gitu gimana, Pak? Sembutkan langsung. Maksudnya naon maju-maju, muji-muji baju orang hayang. Kalau Nabi paham, oh ini sahabat ini pengen baju saya, jubah saya. Padahal jubah itu baru dikasih oleh sahabiah yang lainnya. Jadi ada sahabiah memberikan jubah kepada Nabi karena melihat jubah Nabi sudah lusuh. Diberikanlah jubah yang baru. Baru dipakai sekali udah ada yang ngasih kode, dikasihin sama Nabi. Meskipun kata sahabat ini, aku bukan pengen jubahnya, tapi aku pengen berkah dari jubah tersebut. Dan aku pengen dikafankan ketika wafat dengan jubah tersebut. Dan ternyata benar, sahabatnya dikafankan dengan jubah tersebut. Subhanallah. Nabi nggak pernah meminta. Itu kan akhlak yang sulit untuk kita tiru. Tapi minimal, ya berapa persennya lah kita usaha untuk meniru akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak pernah mencela makanan selama seumur hidupnya. Itu susah untuk kita tiru. Tapi minimal kita berusaha untuk jangan mencela makanan. Ya, termasuk bahkan kata Imam An-Nawawi di antara bentuk mencela makanan adalah ini mengatakan ini keasinan, ini terlalu manis, itu juga bentuk mencela makanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
inistahahu akalahu wa in karihahu tarokahu. Kalau dikasih makanan, kalau suka beliau makan, kalau tidak suka beliau tinggalkan tanpa berkomentar tentang makanan tersebut. Kalau kita sebaliknya, Pak. Kalau suka kita habisin, kalau nggak suka kita komentar tapi tetap dihabisin juga. Kita kan sering gitu, Pak. Kita asa kieu nya cenah soto teh, tapi beak gitu ya. Ya kalau resep mah komentar atuh gitu ya. Nah, di antara akhlak Nabi SAW jauh dari kata mencela makanan. Ya, diboyong di lebak. Nah, ibu-ibu kade, Bu, pas ke undangan, ya jangan komentar, Bu. Itu makanan gratis, Bu. Geus gratisnya di komentaran. Ieu sop teh nya dagingna meletik-letik teuing cenah potonganna teh. Ieu gedungna alus tapi dahareuna asa teu mirasa cenah ieu teh. Ya, sok aya nu kitu tah ibu-ibu. Ya, kadang istri saya kayak gitu. Kalau istri saya bilang pas lagi makan di undangan, menurut AA gimana ini? Pasti itu teh mau komentar jelek itu. Makanya saya bilang enak, udah enak. Kalau saya bilang gimana ya, pasti itu iya ya segitu. Ya, harusnya menahan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Lihat akhlak Nabi seperti apa, kita berusaha meniru akhlaknya. Jangan mencela pembantu, itu diantara akhlak Nabi SAW. Anas bin Malik 10 tahun membantu Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tidak pernah Nabi SAW bertanya kepadaku kenapa tidak melakukan itu atau kenapa melakukan itu. Jadi kalau salah itu nggak pernah dikomentari sama Nabi. Misalkan disuruh beli apa, nggak dilakuin, nggak pernah Nabi. Kenapa nggak disuruh beli teh nggak nurut? Nggak pernah Nabi SAW berkomentar itu kepada pembantu. Dan ini akhlak yang sangat luar biasa. Kalau kita menahan marah sama orang di atas kita itu wajar. Kalau kita menahan marah sama tetangga kita itu masih wajar. Tapi kalau kita menahan komentar kepada orang yang bantu-bantu di rumah kita, itu akhlak yang luar biasa. Dan itu akhlak Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada dalam diri Nabi SAW contoh uswah hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Tapi syaratnya ingat, yang bisa meniru akhlak Nabi SAW yaitu orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Orang yang berharap balasan dari Allah dan balasan dari hari akhir. Dan berharap balasan yang baik di hari akhir nanti. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika beramal tidak ingin dibalas di dunia amalannya. Ketika berakhlak tidak ingin akhlaknya dibalas di dunia. Kadang Nabi SAW berakhlak baik kepada orang yang berakhlak buruk kepada beliau sekalipun. Kalau beliau nggak beriman kepada Allah, kepada hari akhir, nggak mungkin bisa berakhlak seperti itu. Maka kita pun sama. Kalau mau niru akhlak Nabi, maka kuatkan imannya. Karena Nabi nggak cuma baik sama orang yang baik juga, tapi Nabi baik kepada orang yang jahat juga. Kita kan nggak bisa kalau baik sama orang yang jahat. Kita bisa meniru akhlak Nabi baik kepada orang jahat sama kita kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita beriman kepada hari akhir. Kemudian kata Nabi SAW yang keempat, nasihat bagi pemimpin. Pemimpin kaum muslimin, kata Syekh Utsaimin, ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian, orang yang memegang urusan kalian. Dan itu kata Syekh Utsaimin, ulama dan umara maksudnya. Bahkan ulama lebih cenderung kuat untuk ditaati, lebih ditaati daripada umara. Bahkan harusnya idealnya itu umara bertanya kepada ulama, kemudian bernegara sesuai dengan fatwa dari ulama. Itu idealnya. Bagaimana cara kita nasihat kepada ulama? Di antaranya ta'atuhum wa tauqiruhum. Mentaatinya, kalau itu seputar fatwa, misalkan haram, kita nggak tahu ilmunya, ya udah taati, itu haram jauhi. Itu salah satu bentuk kita nasihat kepada ulama. Wa tauqiruhum, menghormatinya, terutama kalau kita beda pendapat.
Kan kalau mentaatinya kalau kita sependapat, Pak. Nah, kalau kita beda pendapat, kita pegang ulama yang lain, minimal kita menghormati ulama yang pendapatnya tidak kita ambil. Ya, kita kunut, maka hormati yang enggak kunut. Kita enggak kunut, hormati yang kunut. Meskipun beda pendapat, itu pendapat ulama juga. Kita yang mengatakan tahiyatul masjid hukumnya wajib, ya hormati yang mengatakan sunnah. Karena ada dalilnya, ada ulamanya juga. Ketika kita mengatakan sunnah, hormati yang mengatakan wajib juga. Dan seterusnya. Kemudian wahifzuhum, menjaga diri mereka. Kalau ada bahaya, kalau ada kecenderungan bahaya kepada mereka, maka bentuk kita menasihati ulama adalah menjaga mereka. Bukan menasihati ngasih saran, yaitu mendambakan kebaikan kepada ulama sesuai dengan pengertian nasihat yang tadi. Kemudian ma'unatuhum fi nasril haq. Antara kewajiban kita kepada ulama, nasih kita kepada ulama adalah muawanatuhum, membantu mereka dalam menyebarkan kebaikan. Gak semua orang bisa jadi ulama, Pak. Tapi membantu ulama dalam dakwah semua orang bisa. Kita bisanya apa? Desain. Ya, desain tentang fatwa-fatwa ulama supaya orang enak bacanya, senang bacanya. Kita sebarkan fatwa-fatwa ulama. Kita sebarkan tulisan-tulisan para ulama. Kita sebarkan video-video para ulama tentang dakwah mereka, dalam dakwah mereka. Kalau kita mampunya itu. Kalau kita punyanya harta, maka berpartisipasi dalam dakwah para ulama dengan harta kita. Ya, enggak semua orang bisa jadi ulama. Tapi semua orang bisa membantu dakwahnya para ulama. Itulah nasih kepada para ulama. Kemudian kepada umaro, bagaimana nasih kita kepada para umaro? Ya, di antaranya ta'atuhum fil ma'ruf. Ya, mentaati umaro dalam hal yang ma'ruf. Kan sebagian ulama mengatakan dengan tegas, ya, bahwasanya menaati umaro dalam hal yang ma'ruf merupakan ibadah dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Umar mengatakan ABCD, kita lihat dulu, kalau nggak bertentangan dengan Quran, dengan Sunnah, dengan ijma ulama, dengan ajaran Islam, kalau kita lakukan maka itu jadi ibadah. Ya, meskipun kalau kita tinggalkan tidak semuanya menjadi dosa kalau perintah umaro. Tapi kalau kita taati, dan itu apalagi kalau ada maslahatnya di situ, ada urgensitasnya di situ. Lagi wabah, pemerintah nyuruh pakai masker. Ya udah pakai, ada maslahatnya di situ. Maka ketika kita nurut, jadi ibadah di situ. Walaupun kita nggak nurut juga nggak dosa kata para ulama. Tapi kalau kita taat kepada ulama dalam hal yang ma'ruf, itu menjadi ibadah tersendiri. Kemudian sitru aib, menutup aib baik ulama ataupun umaro. Kalau kita tahu ada aib yang dilakukan oleh ulama, dilakukan oleh umaro, maka jangan disebarkan aib itu. Ini maksudnya aib pribadi, ya. Maka nggak ada hubungannya aib pribadi dengan kita bernegara. Kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat, nggak ada hubungannya. Nggak ada urgensitasnya kita menyebarkan aib-aib para ulama, aib para umaro. Kewajiban kita menutup aib mereka. Kemudian, kalaupun mau dinasehati, ya, kata Syekh Utsaimin, ini penting, ya. Kata Syekh Utsaimin, kalau kita mendengar berita bahwasanya ulama atau umaro melakukan satu kesalahan, apalagi di zaman sekarang, maka tugas kita yang pertama-tama kita lakukan adalah memastikan kebenaran berita tersebut. Jangan langsung dinasehati, jangan langsung disebarkan apalagi. Tapi dipastikan dulu kebenarannya. Karena kita hidup sekarang di zaman tersebarnya hoax dengan mudah. Ya kan sering kan di grup, ini cina Kiai Haji ini sholatnya salah, padahal cuma mirip doang. Kita udah sebar-sebarkan gitu videonya, padahal cuma mirip. Itu bukan beliau. Harusnya kita pastikan dulu. Karena di zaman sekarang kita sering mendengar berita-berita yang salah. Bahkan kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta kalau dia menyebarkan berita yang dia dengar. Semua berita yang dia dengar dia sebarkan. Itu orang pendusta. Kenapa? Karena terkadang berita yang kita dengar itu dusta statusnya, hoax statusnya.
Kalau setiap berita kita langsung share, kita langsung sebarkan, maka satu waktu kita pasti terjebak, kita pasti ya terperosok kepada hoax itu sendiri, berita yang dusta itu sendiri yang kita sebarkan. Maka kalaupun kita mendengar berita, pastikan dulu, cross check dulu. Kalau benar, maka tugas kita menasehati ulama tersebut, menasehati umara tersebut. Yang kata para ulama, sebagian mengatakan wajib sirriyah. Kalau mampu ini, kalau mampu kita nasihati secara sembunyi-sembunyi, kita nasihati. Tapi kan masalahnya enggak setiap orang mampu bertemu para umara secara sembunyi-sembunyi. Maka boleh kita menasihati secara terang-terangan dengan kalimat yang baik, dengan nasihat yang baik. Tidak boleh merendahkan, tidak boleh mengumbar aib pribadinya. Kalau ada kesalahan, terutama kesalahan yang dampaknya, impactnya langsung kepada masyarakat, ya wajib kita benarkan dengan cara yang baik. Itu pun kalau sudah di cross check beritanya benar. Dan yang terakhir Bapak, azanillahu wa yakum, yang kelima adalah nasihat bagi kaum muslimin. Ya. Kalau tadi pemimpin kaum muslimin, ini kaum muslimin secara umum, baik dilakukan oleh umara kepada rakyatnya ataupun rakyat kepada rakyat yang lainnya. Bagaimana cara kita menghendaki kebaikan bagi sama kaum muslimin? Yang pertama, muawanatuhum fi umuri dinihim. Ini yang paling utama. Membantu, saling membantu, ta'awun dalam urusan agama. Berupa tausiah, berupa dakwah, ya, berupa saling menasehati, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi secara sederhananya anggap aja kalau ada orang yang belum tahu tentang satu kebenaran dalam Islam, anggaplah itu diri kita. Dan kita berusaha menolong diri kita sendiri itu. Kita beritahukan jalan tentang kebaikan. Kalau ada orang nggak tahu tentang satu dosa padahal dia masih sering melakukannya, maka jangan dibenci. Kita nasihati dengan cara yang baik. Anggaplah itu diri kita yang belum tahu tentang hukumnya. Kita berikan nasihat, tausiah. Kita ajak dalam majelis ilmu gitu. Ya. Dan dakwah ini Pak harusnya menjadi prinsip hidup kita, karakter hidup kita, bukan pekerjaan kita. Kalau dakwah jadi pekerjaan, berarti ada liburnya nanti Pak. Saya mah ada lagi libur, jadwalan juga hari Minggu, biarin lihat yang maksiat hari Senin gak ada, bukan jadwal saya gitu. Berarti itu masih kerjaan, itu dakwahnya. Dakwah itu harus jadi karakter. Kalau jadi karakter, maka kapanpun dia melihat ada potensi dakwah, dia bakal dakwah di situ. Dia nraktir orang, ya, nraktir orang nggak cuma-cuma, jadi lahan dakwah di situ. Orangnya lihat-lihat belum sholat, jadi diajak sholat di situ. Ya, keluarga, kasih pemberian ke keluarga. Kalau mentalnya mental dakwah, jadi dakwah di situ. Ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau udah dikasih hadiah ini. Kan mental dakwah itu yang harus kita punya. Jadi dimanapun ada lahan dakwah, disitulah kita dakwah. Bukan jadi pekerjaan dakwah itu. Yang kita bisa libur dari dakwah itu. Ya, suruh kita harus menjadikan dakwah itu sebagai mental kita, prinsip hidup kita. Dimanapun ada celah untuk dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, maka di situ kita lakukan. Tentunya dengan syarat, dengan cara-cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan ilmu. Dan juga wal mau'izatil hasan, dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik. Dengan ilmu maksudnya, cara garis besarnya, kita berdakwah kepada dua hal, kepada al-haq, kepada al-ma'ruf. Al-haq itu kebenaran yang mungkin tidak bisa diterima oleh semua orang. Tidak semua orang bisa menerimanya. Tentang syirik, tentang tauhid. Itu perlu ilmu untuk dakwah di situ. Nah, itu termasuk al-haq yang mungkin kadang kita takut salah menyampaikannya. Tapi kita bisa dakwah kepada al-ma'ruf yang semua orang sepakat bahwa itu baik, semua orang sepakat bahwa itu buruk. Misalkan maling, orang gibah, ya wajib kita dakwah di situ karena itu termasuk hal yang tidak ma'ruf. Yang kalaupun kita nasihati semua orang pasti tahu itu keburukan. Dan subhanallah, ya kita berkumpul di sini Pak, para DKM masjid dalam rangka nasihat kepada kaum muslimin. Kita berkumpul di sini, ya, merencanakan dakwah di Antapan itu seperti apa? Silaturahmi sama masjid.
Ya kadang kita sedih kan kalau ada yang meninggal di satu masjid, mentang-mentang beda masjid, ya nggak ikut nyolatin, nggak ikut ya mengantar jenazahnya. Kita sedih kalau ada kejadian seperti itu. Ya, harusnya kalau sesama masjid dimanapun mereka berada, itu saudara kita. Apalagi sama masjid yang masih koridornya di Antapani dan sekitarnya. Ya, pokoknya wajib kita ya berpegang teguh kepada tali Allah seluruhnya. Bukan berpegang kepada manhajnya tersendiri secara egois. Bukan berpegang kepada masjidnya seorang diri secara egois. Ya, masjid orang paling maju, masjid yang lain kalah gitu. Justru kita harus bersatu sama kaum muslimin. Dan yang terakhir Pak, muawanatuhum wal adli fihim fi umuri dunyahum. Nasihat kepada sesama kaum muslimin bukan cuma dalam masalah agama, tapi juga dalam masalah dunia. Wajib tolong menolong dalam masalah dunia. Orang kelaparan gak cukup diajak sholat. Ada orang kelaparan, usahanya bangkrut, jangan langsung dinasihati. Makan apa? Ulah bikin dosa, wah makan apa? Tahajud. Gak bisa gitu dalam Islam itu. Ajak makan, kasih sedekah, kasih sumbangan. Apalagi di masjid gitu. Ya, jangan pisahkan masjid dengan sosial gitu. Mentang-mentang DKM masjid, kalau ada orang butuh disuruh sholat, bukan dikasih beas gitu. Ya, dikasih bantuan. Kalau ada orang nganggur, kalau kita punya kerjaan, kasih kerjaan. Ya, kita biasanya ngeborongin kerjaan kepada siapa? Ini ada tetangga kita yang butuh, kasih ke tetangga kita. Itu bentuk nasihat kita kepada sesama kaum muslimin. Dan juga yang terakhir, bentuk nasihat kepada sesama kaum muslimin adalah berupaya bermuamalah dengan muamalah syariah. Karena muamalah kita dalam dagang, dalam jual beli, dalam pekerjaan, semua sudah ada aturannya di dalam Islam. Yang kalau kita pegang hukum muamalah itu, kita akan berlaku adil kepada sama kaum muslimin. Katakan salah seorang sahabat, Jarir bin Abdullah, yang terakhir kisahnya Pak. Jarir bin Abdullah pernah membeli 1 ekor kuda Pak. 1 ekor kuda beliau beli dengan harga 400 dirham. Ya kalau zaman kita 2 jutaan Pak. Padahal harganya harusnya 3 jutaan di masa itu. Seekor kuda itu. Maka bingunglah Jarir bin Abdullah ini. Kok murah amat? Akhirnya si penjualnya dipanggil lagi sama Jarir bin Abdullah. Kata beliau, ini berapa sebenarnya harga kuda ini? Karena biasanya lebih. Yaudah saya tambahin lagi 100. Saya tambahin lagi 100. Kata penjualnya, oke, saya terima. Kata Jarir, saya tambahin lagi 100. Oke, saya terima. Saya tambahin lagi 100. Sampai jadi 400 dirham harga kuda itu. Kata Jarir bin Abdullah, saya itu bukan pembeli yang bodoh dengan cara menambahkan harga itu. Tapi saya ingin mengamalkan nasihat kepada sesama kaum muslimin, yaitu jangan mencelakakan seseorang dalam perdagangannya gitu. Ya, di antaranya dengan tipu menipu dalam jual beli, menyembunyikan aib dalam jual beli. Itu di antara bentuk tidak nasihat kepada sama kaum muslimin. Ya, karena di antara kewajiban kita sama kaum muslimin adalah memelihara hukum-hukum muamalah. Jauhi dusta dalam kerja, jauhi mengkhianati akad-akad dalam bekerja gitu. Ya, jauhi tentang ghis, tentang goror dalam jual beli. Di situ ada pentingnya kita belajar ilmu. Dan subhanallah, kalau kita bersifat nasih kepada yang 5 ini, ya, para sahabat pernah mengatakan seperti ini, Pak. Ma wafaqo Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Au kama qala. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq melebihi para sahabat yang lainnya atau sebagian sahabat yang lainnya bis sholati wasyam, dengan salat dan saumnya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang terbaik setelah Nabi SAW bukan karena salat dan saumnya. Tapi kata para sahabat, walakin syai'un yaqa'u fi qalbihi. Tapi sesuatu yang terletak di dalam jiwa Abu Bakar As-Siddiq itulah yang menjadikan beliau menjadi sahabat terbaik, menjadi manusia terbaik setelah Nabi SAW. Sampai ya, kalau Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah kalau imannya Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan iman seluruh makhluk di dunia, maka akan kalah semua orang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang lebih dari Abu Bakar As-Siddiq bukan salat dan saumnya, kata para sahabat. Yang salatnya lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq banyak.
Abdullah bin Amr bin As sholatnya sepanjang malam, bahkan saumnya sepanjang tahun, yasumud dahar, sholatnya sepanjang tahun. Tapi tidak bisa menjadikan dia lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Yang lebih baik dari Abu Bakar As-Siddiq daripada sahabat yang lain adalah cintanya kepada Allah dan sifat nasihatnya kepada sesama kaum muslimin. Beliau tidak pernah hasad kepada sama kaum muslimin. Beliau menginginkan sebaik-baiknya kebaikan bagi sama kaum muslimin, mencintai sama kaum muslimin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itulah yang menjadikan Abu Bakar spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, kalaupun belum semuanya bisa kita amalkan, minimal kita mengamalkan beberapa dari kelima poin yang kita sudah bahas. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.